Aku berada di kencan makan malam romantis dengan belahan jiwaku. Tahu betul bahwa suatu hari kita akan berpisah. Tapi aku tak mau aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padamu. Dan aku tahu bahwa cinta cuma sebuah teriakan dalam kehampaan. Dan kita semua akan hancur. Dan akan datang suatu hari di mana matahari akan menelan satu-satunya bumi yang pernah kita miliki. Dan aku jatuh cinta padamu. God, Eleanor, luar biasa. Iya, itu adalah hal biasa dalam kehidupan seorang aktris. Oh, hey, aku tidak tahu kamu di sana. Aku Eleanor dari LA. Kehidupanku sebagai seorang anak sedikit berbeda dari yang lain. Saat mereka dikelilingi oleh boneka dan mainan, aku menjadi pusat perhatian. Menjadi seorang superstar kelihatan menyenangkan pada saat itu, namun kemewahan dan glamornya dunia hiburan lambat laun membuatku lelah. Ibuku tidak pernah mengizinkanku istirahat di sela-sela pertunjukan, jadi tak ada waktu untuk bergaul dengan orang-orang seusiaku. Kalian tahu, aku ketinggalan melakukan hal-hal normal seperti menginap dan pergi ke pesta ulang tahun. Dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Sayang, aku punya naskah lain untukmu. Lihatlah. Terserah, Bu. FYI, Yeremia juga ada di acara itu. Serius? Bu, si brengsek tak berperasaan itu selingkuh dariku. Tidak mungkin aku bekerja dengannya. Eleanor, profesional sedikit. Aku sudah menandatangani kontrak. Lagi pula, koleksi Bentley milik ibu masih belum ada koleksi emas berkilau ini. Aku tidak peduli dengan mobil bodohmu. Berhentilah memperlakukanku seperti sapi perah untuk gaya hidup mewahmu, Bu. Ibu kadang sangat keterlaluan. Dia mendiktekan segalanya. Tapi kenapa repot-repot sekarang? Tidak ada dunia hiburan, tidak ada perintah ibu, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Selamat tinggal salad dan halo kue coklat. Namun tiba-tiba sesosok tubuh gelap berlari ke arahku dan merampas tasku. Aku kehilangan keseimbangan, kepalaku terbentur hidran pemadam kebakaran. Dan kemudian semua menjadi gelap. Astaga, kepalaku berputar-putar. Aku membuka mataku dan melihat seorang pria tampan membungkuk di atasku. Hei, kamu baik-baik saja? Apa aku sedang bermimpi? Karena pemandangan ini benar-benar seperti mimpi. Tidak, ini nyata. Kamu ada di panti asuhan. Aku menemukanmu pingsan tadi malam, jadi aku membawamu ke sini. Permisi, panti asuhan? Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Tapi tunggu, ponsel dan dompetku? Sial, pencuri itu mencuri tasku beserta semuanya. Sepertinya aku perlu menunda sedikit rencana hidup mandiriku. Lebih baik aku menelpon ibu. Hei, ada telepon yang bisa kupinjam? Tiba-tiba, TV menyiarkan laporan hilang. Aktris muda Eleanor Mitchell dilaporkan hilang. Spekulasinya ini aksi publisitas untuk mempromosikan film terbarunya. Namun manajernya menyatakan ini tidak benar dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Cewek itu akan segera muncul kembali saat dia lapar. Apa? Aku bisa saja terbaring mati di tempat persembunyian. Sejauh yang mereka ketahui dan mereka masih mengejekku, aku sudah selesai dengan semua ini. Selama tinggal dunia hiburan, aku benar-benar meninggalkan dunia yang berubah-ubah itu. Jadi, aku bertanya kepada manajer panti asuhan apakah aku bisa tinggal di sini dan membantu. Saat itu, sekelompok anak-anak dengan ribut berlari ke arahku dan mengelap tangan mereka di bajuku. Tidak, baju channel spesialku. Kak, ayo main bersama kami. Apa aku terlihat seperti pengasuh bagimu? Pergi cuci tanganmu anak-anak kotor. Hush, hush. Kamu seharusnya pergi bermain dengan mereka. Aku lupa tentang itu. Aku menjauh dan menemukan sekelompok anak lain mencipratkan lumpur kemana-mana. Apa mereka melatih sekelompok petani atau semacamnya? Keesokan paginya, suara pekikan aneh ini mengagetkanku. Ini masih jam 6 pagi. Dengan lesu aku menyeret kakiku keluar ruangan. Orang-orang langsung melemparkan tatapan menghakimiku. Aku kira hari pertama aku bekerja dimulai dengan cara yang salah. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyesap kopi sebelum mereka menyuruhku mencuci dengan tangan. Ini bukan zaman kegelapan. Pernahkah mereka mendengar tentang mesin cuci? Salah satu staf merasa kesal denganku dan mengusirku. Baiklah, aku akan membantu di dapur. Kupas setengahnya. Mudah sekali, beri aku waktu beberapa menit. Voila, aku baik-baik saja kan? Tapi entah kenapa mereka masih marah padaku. Tidak ada pilihan lain, aku menuju ke kamar anak-anak. Tapi tempat ini benar-benar kacau. Aku sungguh berharap aku memiliki penutup telinga. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang memegang kakiku. Aku menunduk untuk melihat sepasang mata anak anjing yang lucu. Kak, bolehkah aku mencicipinya? Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada hal itu? Tapi begitu aku memberinya kue, wajahnya berubah menjadi seringai jahat. Gadis itu mengambil sepotong besar dengan tangan kosong, lalu menghantamkannya ke wajah anak lain dan pertarungan kue pun dimulai. Caleb membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dan sepotong besar kue terbang ke dalamnya. Ya Tuhan, Caleb, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu mereka akan mengacaukan kuenya. Kamu melakukan ini? Oh, kamu akan menerima akibatnya. Dia mengambil kue itu dan mulai mengejarku ke seberang ruangan. Apa? Ini sangat tidak profesional. Benar, itu saja. Awas, Caleb. Oke, jadi manajernya tidak terlalu senang dengan kami. Tapi sejujurnya, itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah aku alami.
Lagi pula, setelah adu kue, anak-anak sepertinya menyukaiku. Setiap kali mereka melihatku, mereka menempel di kakiku dan memintaku untuk bermain dengan mereka. Suatu hari aku sedang berada di taman merawat bunga, ketika gadis kecil ini berlari ke arahku sambil menangis. Oh, Labu, ada apa? Bella diadopsi beberapa hari yang lalu, tapi mereka baru saja membawanya kembali. Kasihan, aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukan hangat dan menepuk punggungnya. Tahukah kamu apa yang paling didambakan anak-anak di dunia ini? Bukan mainan baru atau pakaian mahal. Mereka hanya menginginkan cinta. Cinta? Aku tidak pernah mengira sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu sulit dijangkau oleh anak-anak ini. Kalau begitu, Eleanor ini akan memastikan mereka akan dihujani cinta mulai sekarang. Masih ada beberapa masalah, tapi untungnya aku punya Caleb yang siap membantu. Lalu suatu malam, aku sedang duduk di luar sambil memandangi cakrawala ketika Caleb datang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menarik sesuatu dari pipiku. Ups, anak-anak mungkin terjebak saat aku tidur. Itu tanggung jawabmu karena telah memberi mereka buku stiker. Eleanor, aku senang kamu ada di sini. Aku sangat menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Wah, aku tidak menyangka hal itu. Tapi Caleb adalah pria yang baik. Jadi bersamanya masuk akal, ya kan? Dan hari-hari berikutnya sungguh luar biasa. Kami semakin mengetahui banyak hal tentang satu sama lain. Oh, ada sesuatu yang mungkin membuatmu terkejut tentangku. Aku dulunya seorang aktris. Oh, aku tidak menyangka. Menurutku dunia hiburan itu agak beracun. Maaf kamu merasa seperti itu, tapi percayalah aku tidak tertarik lagi. Bagus, karena mereka semua adalah orang-orang brengsek sok yang berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Menurutku itu kasar, tapi dia benar. Bagaimanapun aku sudah menemukan cinta seperti dongeng di sini. Tapi sejujurnya, aku merindukan set yang rumit, kostum yang memukau, lampu studio yang mempesona, dan perasaan berubah menjadi karakter yang berbeda. Jadi terkadang aku memainkan peran putri Disney untuk anak-anak. Namun suatu saat, Caleb menyerang kami. Lihat dirimu, kembali ke cara lamamu. Ayolah anak-anak, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ini. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan. Akting adalah bagian dari diriku. Tapi sepertinya dia tidak akan pernah memahaminya. Dan aku juga tidak ingin membuatnya kesal. Jadi kurasa aku harus mengesampingkan passionku dan hanya fokus pada kehidupan baruku di sini. Suatu hari, saat melompat-lompat menuju taman bermain, aku terpeleset kulit pisang dan hampir terjatuh. Ketika sebuah tangan yang kuat menangkap punggungku dan membantuku berdiri. Tentunya dia memiliki tubuh yang kuat dan sikap yang sopan. Tapi siapa orang ini? Aku berterima kasih padanya, tapi dia hanya menatapku. Kamu mirip sekali dengan Eleanor Mitchell. Ya, aku adalah dia. Oh, kamu benar-benar meninggalkan dunia hiburan? Aku pikir itu cuma tipuan media. Apa kesepakatannya? Apakah dia seorang reporter yang datang ke sini untuk menggali informasi? Oh, maaf, hanya bercanda. Tapi apakah kamu serius ingin berhenti berakting? Kamu punya bakat, yang kamu butuhkan hanyalah naskah bagus yang bisa kamu gunakan, bukan naskah buruk yang telah diberikan kepadamu. Hah? Apa itu dianggap sebagai pujian? Ternyata dia adalah Frederick, seorang penulis skenario muda yang datang ke panti asuhan untuk mencari inspirasi dan membantu. Dia bahkan mendirikan teater mini agar anak-anak mendapatkan pengalaman sinematik pertama mereka. Seperti yang kamu lihat, segala sesuatu mungkin terjadi di film, bahkan impian kita yang paling ajaib pun bisa menjadi kenyataan. Aku tiba-tiba teringat mengapa sinema telah memikat hatiku. Ini membuka penonton ke berbagai perspektif dan dunia. Ini adalah bioskop yang aku sukai dan impikan untuk menjadi bagiannya. Dan mungkin itu sebabnya aku tertarik pada Fred. Ia mungkin tampak sedikit main-main, tetapi ketika berbicara tentang film, dia berubah menjadi orang lain. Aku tidak dapat menyangkal bahwa hasratku untuk berakting dihidupkan kembali oleh berbagi yang tulus. Maksudku, semua orang menyukai Fred. Lihat, ya, mungkin tidak semua orang. Baiklah anak-anak, tapi ingatlah belajar adalah prioritas agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Akting dan penulisan naskah hanyalah angan-angan, itu tidak nyata. Ya, belajar itu penting, tapi seni adalah tujuan hidup kita, yang membina kita dari dalam. Seni tidak ada nilainya. Menginvestasikan uang dalam seni seperti membuangnya keluar jendela. Ada orang yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kenapa tidak menggunakan uang itu untuk membantu mereka? Astaga cowok ini, mereka tampak siap memulai perkelahian. Tapi aku harus maju dan menghentikan mereka. Setelah hari itu, Caleb dan Fred terus-menerus saling melontarkan tatapan kotor. Aku mencoba menenangkan Caleb, tapi dia marah padaku tanpa alasan. Segalanya menjadi lebih buruk di antara mereka dan aku merasa canggung dengan Fred. Biarkan saja dia, aku tidak ingin masalahnya sampai di antara persahabatan kita. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Dan dia menunjukkan naskah barunya dan meminta saran dariku. Dan coba tebak, naskahnya sebenarnya didasarkan pada kehidupanku di panti asuhan. Dia terinspirasi oleh perjalananku di sini. Naskahnya sangat indah dan aku merasa dilihat dan dipahami meskipun kami baru bertemu belum lama ini. Lalu entah dari mana, Caleb dengan marah berlari ke arah kami. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba menyeretku pergi tetapi Fred menghentikannya. Hei, kamu menyakitinya. Bukan urusanmu, singkirkan dia dari tulisan bodohmu itu. Hentikan Caleb, kamu tidak sopan. Aku belum selesai denganmu Eleanor, kamu selingkuh di belakangku karena bocah nakal ini dan seni bodohnya. Aku pikir kamu akan berbeda, tetapi kamu sama seperti mereka. Sekali aktris manja, tetap aktris manja, ya kan? Jadi, kamu tidak pernah memikirkanku? Caleb, dengar,
Akting adalah tujuan hidupku. Aku bahkan mencoba menahannya hanya untuk menyenangkanmu. Dan lihat apa pengaruhnya padaku. Aku berhenti menyembunyikan hasratku. Caleb, kita putus. Caleb menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan panti asuhan. Memang benar Caleb telah membuka sesuatu dalam diriku. Tapi jika bersamanya berarti aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku harus melepaskannya. Panti asuhan tanpa dia tidaklah sama. Untungnya, ada Fred yang menghiburku. Dia memintaku jadi pemeran utama dalam proyek filmnya yang akan datang, dengan naskah tentang perjalananku. Aku setuju. Senang rasanya mengetahui aku akhirnya bisa kembali berakting. Meskipun aku memerankan diriku sendiri. Lalu pada suatu hari aku menemukan seorang bayi tertinggal di depan panti asuhan. Lalu aku segera menggendongnya masuk ke dalam. Kasihan Hector, aku akan menjagamu dengan baik. Mama. Benar, ibumu ada di sini. Papa. Aku papamu sekarang, bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang bahagia, ya kan Mama? Ya ampun, itu membuat perutku mual. Tapi apakah tidak apa-apa untuk merasa seperti ini setelah semuanya terjadi? Kami segera mulai syuting di panti asuhan dan anak-anak sangat membantu. Rasanya cukup aneh setelah jeda yang lama, namun hal yang membuatku gugup adalah reaksi penonton terhadap film tersebut. Ternyata, aku tidak khawatir sama sekali karena tanggapannya sungguh luar biasa. Meskipun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah fotoku menggendong Hector tersebar di internet dengan judul "Aktris berubah menjadi ibu muda". Melalui kata-kata mereka, aku muncul sebagai gadis nekat yang hamil dan lari dari dunia hiburan untuk melahirkan. Itu membuat netizen berubah dan melemparkan pandangan jijik ke arahku. Benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, aku mendapat pesan dari Caleb. Apa ini dunia hiburanmu yang busuk? Jadi dialah yang membocorkan foto itu ke pers. Bagaimana bisa dia setega itu? Aku harus membereskan ini. Hari ini adalah harinya, saatnya menjelaskan segalanya. Hai semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan, memang benar aku punya bayi sekarang, dan ayah dari anakku adalah Jeremiah Williamson, mantanku. Semua orang kaget. Saat itu seorang pria berbaju hitam berdiri dan menampakkan dirinya. Mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Kamu pembohong. Semuanya, berhentilah mendengarkan kebohongannya. Oh ya, kalau begitu Jeremiah, kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Dia benar-benar terdiam. Itulah yang aku pikir. Sekarang, Joshua, detektif swasta Jeremiah, tolong berdiri. Di antara kerumunan, Caleb dan Fred memaksa detektif itu berdiri. Beritahu mereka apa yang kau mau. Kesepakatannya adalah Jeremiah merasa terhina karena aku menolak bekerja dengannya. Jadi dia mempekerjakan Joshua ini untuk menggali lebih dalam tentangku. Begitulah cara dia mendapatkan fotoku dengan bayi itu. Untungnya Caleb menangkap detektif yang sedang menyelinap di sekitar panti asuhan. Dan bersama-sama kita memasang jebakan untuk memancing Jeremiah masuk. Jeremiah masih bersikeras dia tidak tahu siapa pria Joshua ini. Sampai aku menunjukkan bukti transaksi antara dia dan detektifnya di layar lebar. Ada kata-kata terakhir, keadilan ditegakkan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani skandal ini. Tepat pada saat itu, aku melihat wajah yang aku kenal di tengah kerumunan. Ibu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang, aku minta maaf. Sekarang aku sadar betapa salahnya aku selama ini. Kupikir aku membantu, tapi ternyata aku hanya membekapmu. Tapi kamu siap untuk membuat pilihanmu sendiri. Mohon maafkan aku dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku juga minta maaf, Bu, karena pergi seperti itu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku memeluknya, air mata mengalir di mataku. Masa-masaku di panti asuhan memberiku pelajaran besar. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Kemudian aku melangkah keluar dan melihat Caleb menunggu di sana. Kacau sekali, ha? Terima kasih sudah membantuku. Jangan bahas itu, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu terlebih dahulu. Hari itu aku tidak bisa mengendalikan kata-kataku karena aku cemburu. Maafkan aku. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki perasaan padamu. Jadi apa kita bisa? Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi aku menyadari bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kupikir aku jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih sudah baik padaku. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tapi kemudian dia memberiku senyuman pengertian. Entah dari mana, anak-anak itu melompat ke arahku dan mendesakku untuk melihat lukisan mereka. Mereka membawaku kembali ke panti asuhan dan masing-masing memegang tulisan. Hai Eleanor, kamu adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Maukah kamu jadi pacarku? Fred muncul di hadapanku dan mengulurkan sekuntum mawar. Jadi Eleanor, bagaimana? Oh, wow. Bagaimana menurutmu anak-anak? Itu jawabannya. Iya, aku mau. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hey, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe.
Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku, dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya, kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie, mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Iu, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir. Aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tokat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat.
Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jody. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar. Dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh, tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku, dia akan paham. Percy, aku Tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita, properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan, dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi.
Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengolok kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi. Sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah. Dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard, saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, kudapatkan akhir yang bahagia. Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang, Mike sudah magang di NASA, meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya, dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di festival sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally. Dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru.
Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku Mindy, sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir Chloe, aku akan tinggal di sini sementara waktu jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krim dulu seperti yang selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini. Akan ada inspeksi besok. Jadi, maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini, kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan Mike ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru.
Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun, tiba-tiba, Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu. Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita. Dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas. Dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku, dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini.
Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana. Sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana? Mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Tapi, Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku. Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Akhirnya, kembali ke habitat alamiku. Sekarang anak-anak kota ini bisa lihat kemampuanku. Lihatlah, kobaran apiku yang besar dan indah. Mereka sangat kagum dengan kemampuanku saat tiba-tiba, kegembiraan itu dihentikan beberapa guru yang lebay. Mereka mulai membentakku, mengatakan kalau ada aturan melarang penggunaan api. Bagaimana bisa kalian sebut ini perkemahan kalau api unggun tak diizinkan? Menyalakan api adalah kemampuan bertahan hidup yang penting. Orang-orang kota membosankan ini tak tahu apapun. Lagi pula siapa butuh aturan mereka? Aku tahu aku tak butuh. Hai, aku Nova. Si bahaya kebakaran. Dan aku tak selalu tinggal di kota. Kuhabiskan 14 tahun hidupku tinggal di jalanan. Keluarga kami dulu berkeliling negeri dengan trailer kami. Kami tak pernah tinggal di tempat manapun lebih dari beberapa bulan. Kami mengumpulkan makanan dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi duniaku jungkir balik saat orang tuaku memutuskan bercerai. Ibuku ingin menetap dan ayah akan melanjutkan hidup di jalan. Aku memohon agar bisa pergi dengan ayah tapi ibu mendapat hak asuhku. Aku ingin sekali tinggal denganmu burung kecilku, tapi aku harus pergi. Tak ada sangkar yang bisa menahanku terlalu lama. Di saat itu aku janji pada diriku sendiri aku juga akan bebas dan membentangkan sayapku. Aku dan ibu kemudian tinggal di apartemen 2 kamar di Savannah, Georgia, di mana kami disambut tetangga baru kami. Brenda Foster, seorang guru SMP dan anaknya Scott yang akan segera bersekolah denganku. Bu Foster sangat ramah, tapi sejak aku bertemu dengan Scott, aku tahu kami tak akan akur. Orang-orang kota selalu menggerutu dan lekat dengan ponsel mereka.
Ibu harus ambil 2 pekan untuk memenuhi kebutuhan. Akuntan di siang hari, pegawai Burger King di malam hari. Lemari pakaiannya yang warna-warni tergantikan dengan seragam kusam dan yang kami makan sekarang hanyalah makanan cepat saji. Masih kusimpan secerca harapan suatu hari nanti saat ibu menghasilkan cukup uang, kami akan segera kembali ke jalan. Tapi tidak, ini akan jadi rumah kita selamanya. Semua mungkin berat untukmu pada awalnya, tapi percayalah padaku, ini akan baik bagimu ke depannya. Kedengarannya ia ingin hidupku jadi membosankan dan pengap seperti ini untuk selamanya. Kemudian tiba waktu bersekolah, ada banyak sekali aturan, dan setiap momen di hari kami telah dijadwalkan. Dalam satu pagi saja, aku terkena masalah karena pergi ke kamar mandi dan karena memakan bekalku. Dan di atas itu semua, setiap guru mengeluh tentang tulisan tangan dan pengejaanku. Tapi semuanya jadi makin buruk saat aku berada di antara anak-anak lain, bisa kudengar bisikan mereka kemanapun aku pergi. Satu anak bahkan mendatangiku untuk bertanya kenapa aku pakai baju hippie yang aneh. Pakaianku tidaklah aneh, kalian yang aneh. Bahkan ketika beberapa dari mereka mengajakku duduk bersama saat makan siang, aku merasa seperti orang luar. Ada yang mau minuman pink sepulang sekolah? Bukan aku sedang menabung untuk di Eras Tour. Ikut sertakan aku memasuki era cewek pink. Tak ada satu kata pun yang mereka ucapkan masuk akal bagiku. Akhirnya mereka bertanya mengenai kehidupan lamaku. Ya, kami tak harus makan makanan tak sehat ini, kami bisa dapatkan sayuran segar di pinggir jalan. Dan aku tahu bagaimana menguliti korban jalan. Dan setiap hari kami mencoba bermacam buah dan jamur yang berbeda, tapi berhati-hatilah, jamur bisa saja membunuhmu. Tapi pada saat itu, kuperhatikan mereka tak bisa berkata-kata ataupun pucat seperti hantu. Apa, aku mengatakan sesuatu yang salah? Setiap hari sekolah adalah penuh dengan pelajaran yang membingungkan. Tapi hari ini adalah pelajaran musikku yang pertama, dan aku sangat bersemangat akhirnya kulakukan hal yang kubisa. Saat guru musiknya, Pak Sapiro, bertanya apa ada yang ingin tampil di kelas, aku bangkit dari tempat dudukku, siap beranjak. Dengan percaya diri ku nyanyikan lagu kesukaanku, tapi di tengah-tengah Pak Sapiro menyelaku. Kita belajar musik klasik, gaya itu disebut reggae yang tidak kami ajarkan di sini. Nova itu hippie yang aneh. Satu kelas pun tertawa terbahak-bahak. Apa salahku? Scott! Aku ingin sekali memberinya kesempatan untuk mencicipi gitar Rosewoodku, tapi semua orang menahanku. Pada akhirnya Pak Sapiro mengatakan dia akan bicara dengan ibu kami sepulang sekolah. Scott dan ibunya sudah pergi sebelum ibuku datang. Pak Sapiro memberitahu ibu kalau aku ini pemarah yang selalu berpakaian tak pantas. Aku menunggu ibu membelaku, tapi dia hanya meminta maaf. Saya akan bicara dengannya nanti. Tolong maafkan perilakunya, dia tak pernah sekolah sebelumnya. Siapa wanita ini dan apa yang dia telah lakukan pada ibuku? Kemudian kuceritakan kepada ibu betapa mengerikannya sekolah. Tatapan dan ejekan yang terus-menerus, bagaimana semua orang sepertinya agak takut denganku. Berlawanan dengan yang kuharapkan, ibu memberitahuku sebaiknya aku berusaha lebih keras untuk berbaur, dan dia bahkan membelikanku pakaian normal untuk bersekolah. Ibu, pakaian adalah caraku berekspresi. Aku tak mau ganti hanya untuk berbaur. Apa yang terjadi pada ibu? Bukankah ibu yang mengajariku untuk jadi diri sendiri? Memang, tapi sekarang aku ingin kau berbaur supaya kau bisa berteman. Aku harus pergi sebelum mulai menangis. Aku tak bisa tetap berada di apartemen yang pengap itu lagi. Jadi aku keluar dari jendela, memanjat turun tangga darurat dan melarikan diri. Tapi di satu titik sadari aku tak tahu kemana harus pergi. Jadi aku berkeliaran hingga bertemu dengan keluarga Foster yang bersikeras mengantarku pulang. Anehnya, Scott tampak tak begitu mengesalkan dan terus memandangku canggung di sepanjang perjalanan pulang. Ibuku jelas terkejut melihatku saat dia membuka pintu. Aku merasa bagai lelucon, karena ia bahkan tak sadar pelarian memberontakku yang hebat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setelah memikirkannya lagi, aku menyimpulkan kalau aku bisa dapatkan kehidupan lamaku jika aku temukan ayahku. Andai aku tahu caranya. Keesokan paginya di sekolah, ku cari perlengkapan yang kubutuhkan untuk menemukan ayahku. Kompas, senter, peta. Scott? Apa yang kau lakukan di sana? Kau duluan. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di kelas musik kemarin. Giliranmu. Aku mengumpulkan apa yang kubutuhkan untuk mencari ayahku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Menghentikanmu? Kelihatannya kau butuh bantuan. Peralatan itu mungkin membantumu ratusan tahun yang lalu, tapi kini kita cukup gunakan internet. Aku tak mau bantuan Scott, tapi mungkin dia benar. Aku tak punya petunjuk harus mulai dari mana, dan bahkan kesulitan menggunakan ponselku. Mungkin aku butuh sedikit bantuan untuk belajar internet. Ikuti aku. Scott menghabiskan sepanjang sore mengajariku dasar-dasar internet. Dia juga menanyakan kehidupan lamaku dan kudapati diriku bercerita semuanya padanya. Semua yang kurindukan dan yang kubenci dari kehidupan baru ini. Yang membuatku heran, dia maklum. Ibunya juga seorang ibu tunggal dan sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah hari itu, kurasa benciku padanya sedikit berkurang. Sekitar seminggu kemudian, kurasa aku siap untuk memulai pencarianku. Aku tak tahu kalau googling nama ayahku akan memberiku hasil jutaan. Aku hampir menyerah saat kulihat beberapa orang mencari anjing mereka. Itu memberiku ide. Kucetak sebanyak mungkin selebaran yang diperbolehkan perpustakaan dan menghabiskan hari berikutnya menempelkannya di perkampungan. Aku terkejut dengan nomor telepon asing. Halo?
Ya, hai, aku baru saja melihat seorang hippie yang kebingungan berkeliaran dan itu cocok dengan deskripsi yang kau berikan. Aku sangat terkejut dengan betapa cepatnya aku mendapat respon. Tapi kemudian kulihat Scott setengah blok jauhnya menyeringai padaku dengan ponsel di tangan. Internet yang kau ajarkan kepadaku tidak berguna. Menemukan orang tidak secepat itu, bahkan dengan internet. Peluang terbaikmu adalah database di kantor polisi. Apa kau yakin kau? Aku tak perlu mendengar kata-kata lagi dan segera menepikan mobil polisi yang lewat. Di sebelah sini, Pak. Petugas polisi menepi dan menurunkan jendelanya. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa kami ke kantor. Apa yang kalian berdua lakukan? Di mana orang tua kalian? Begini, saya mencari ayah saya. Kudengar petugas itu bicara melalui interkom, mengatakan dia membawa anak hilang kembali ke kantor. Ya, bukan itu yang kumaksud, tapi kurasa apapun yang bisa dilakukan. Saat dia menuntunku ke bagian belakang mobil, aku ingat, Pak, dia bersamaku. Apa sebaiknya kita membawanya juga? Koreksi, 2 anak hilang. Scott jelas tercengang saat petugas polisi memandu kami memasuki mobilnya. Lucu sekali. Tentu saja aku membutuhkan pendampingku untuk membantuku temukan benda database itu. Tak lama setelah tiba di kantor, petugas itu meninggalkan ruangan untuk mengambilkan air untuk kami. Segera setelah pintu ditutup di belakangnya, aku langsung beraksi. Aku harus mencari di setiap sudut, tapi Scott tak membantu. Ayo bantu aku, di mana kira-kira benda database itu di ruangan ini? Apa? Tidak bodoh, itu ada di sini. Kemudian dia ke depan komputer dan melakukan beberapa klik. Ketika nama ayahmu di sini. Tetap awasi. Dalam sekejap sebuah file berisi informasi ayahku muncul. Aku mencetaknya dan berlari kencang pulang sebelum tintanya mengering. Jantungku berdegup kencang saat ku tekan nomor ayahku. Heyo. Ayah, senang sekali mendengar suaramu. Oh, siapa ini? Ini aku, Ayah. Sangat hening di seberang sana. Apa ku telepon nomor yang salah? Ini aku, Nova. Nova, senang bisa mendengar kabarmu. Coba tebak, nak. Aku telah melakukan berbagai macam petualangan. Kemudian dia cerita semua perjalanan menakjubkan yang aku ingin sekali berada di sana. Kemudian ku tanya dia di mana supaya aku bisa menemukannya. Aku hidup di masa sekarang, burung kecilku. Aku pergi kemanapun jalan membawaku. Kumohon ayah, biarkan aku ikut. Baiklah, temui aku di pintu keluar antar negara bagian jam 10 malam besok. Ia mengakhiri panggilan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Aku tiba-tiba ingin menangis entah kenapa. Itu pasti air mata haru. Aku akhirnya bertemu dengan ayahku lagi, tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Mungkin pendampingku Scott bisa membantu. Itu jika dia berhasil kembali dari kantor polisi. Ups! Aku lari ke apartemen Scott dan yang mengejutkan, dia yang membuka pintu. Hei, bagaimana kau bisa sampai rumah? Setelah ku jelaskan ke petugas kalau kau itu hanya sedikit nyentrik, dia membiarkanku pergi. Aku minta maaf aku meninggalkanmu di sana. Aku sungguh tak berpikir. Oh, aku bicara dengan ayahku. Dia akan menjemputku besok malam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk jalan ke tol. Jalan tol? Orang tua macam apa yang menyuruh anaknya yang 14 tahun menemuinya di jalan tol malam-malam? Apa dia bahkan bertanya keadaanmu? Atau ibumu? Dia jelas tak peduli sama sekali. Tunggu. Ya, dia sebenarnya tak bertanya. Tapi ayah mungkin sibuk. Lagi pula kita bisa bicarakan itu besok saat kami bertemu. Beraninya Scott berpikiran buruk akan ayah. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Dia itu berjiwa bebas dan aku seharusnya berpergian dengannya. Hidup itu tentang menjadi spontan. Ibuku bahkan tak mengerti itu. Jadi aku tak berharap kau mengerti. Tapi jika kau tak mau menolongku, tak apa, akan ku cari jalan keluar sendiri. Kemudian aku bergegas pergi. Malam berikutnya, saat aku sedang berkutat dengan Google Maps, ponselku tiba-tiba terenggut dari tanganku. Kuantar kau ke sana. Kau bisa tersesat jika pergi sendiri. Aku masih agak kesal soal kemarin, tapi dia itu baik sekali. Ditambah, Scott benar, aku akan tersesat jika sendirian. Kami tiba lebih awal dan menunggu. Waktu terus berlalu, jadi ku telepon ayahku beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Kemudian kulihat saat itu sudah lewat jam 11, panggilanku akhirnya terhubung. Oh, astaga, kau di sana sekarang? Bus kami sudah lewat savana beberapa waktu lalu. Kami mengadakan pesta besar, kau harus lihat. Oh, ya, mungkin kita akan bertemu lagi segera. Selamat tinggal, burung kecil. Dia langsung menutupnya. Kulihat Scott memperhatikanku menunggu reaksi, tapi aku tak sanggup lagi menahannya dan menangis. Scott membawa kami ke bus untuk pulang. Aku terisak-isak sepanjang perjalanan dan tak sanggup bicara dengan semua air mata ini. Akhirnya Scott angkat bicara. Saat orang tuaku bercerai, aku juga habiskan banyak waktu marah kepada ibuku. Aku tak paham kenapa ia tak membuat ayahku tetap tinggal. Tapi, ia sudah berusaha, ya kan? Tidak, ibu hanya menerimanya, dan akhirnya kusadari kalau dia tak lemah seperti yang kukira. Ia memilih untuk tinggal untuk memastikan kehidupanku normal. Memutuskan pergi akan sangat mudah, dan apa yang ia lakukan, tetap bertahan, sebenarnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak disangka apa yang dikatakan Scott terdengar dewasa. Setelahnya, kami duduk dalam hening selama beberapa waktu. Aku paham apa yang Scott katakan, tapi kurasa itu tak berlaku untuk kasusku. Ibuku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Kami tiba di rumah larut malam. Sebelum kami berpisah, Scott berkata, Kenapa kau tak tanya ibumu kenapa ia memutuskan untuk tinggal di sini? Anak-anak tak selalu paham kenapa orang tua melakukan hal-hal tertentu. Mungkin kau mendengarkannya. Aku mengangguk dan menghela napas panjang sebelum membuka pintu.
Ibuku sedang menelpon polisi dan begitu ia melihatku, ia berlari memberiku pelukan paling hangat yang pernah aku dapatkan selama ini. Ibu bertanya aku dari mana dan kuceritakan padanya semuanya. Bagaimana aku berusaha menemukan ayah, bagaimana dia tak menemuiku dan apa yang dikatakan Scott tadi. Ia mendengarkanku dengan penuh perhatian, kemudian bilang bahwa apa yang dilakukan ayah buruk sekali tapi tak sepenuhnya di luar karakternya. Kau tahu bagaimana kita singgah di kota dari waktu ke waktu. Melakukan pekerjaan sementara seperti jadi pelayan dan mencuci mobil, kan? Yang tak kau ketahui adalah ayahmu selalu mengacau dan dipecat beberapa hari setelah dia mulai bekerja. Jadi kami memutuskan dia akan menjagamu sementara aku yang bekerja. Aku tak menyadari betapa beratnya ibu selalu bekerja sementara aku dan ayah hanya bersenang-senang. Lalu aku bertanya kenapa ibu memilih kehidupan seperti ini. Saat ibu bertemu dengan ayah, ibu bekerja penuh waktu. Sementara ayahmu menganut paham, dunia adalah buku dan bepergian membuatmu menjadi pendongeng. Tentu itu terdengar memukau. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku dan membebaskan diri dengan trailer yang kami beli. Tapi kenapa ibu putuskan untuk menetap setelah sekian lamanya? Setelah ada kamu, ibu sadar bahwa kehidupan kita yang mengembara bukanlah lingkungan yang baik untuk anak-anak. Aku khawatir kau akan mengalami kesulitan saat kau beranjak dewasa, terutama karena ayahmu tak membantu dan selalu menjadi contoh buruk untukmu. Lagi pula homeschooling itu sulit, kami bukanlah guru. Kau pantas untuk tumbuh besar di rumah yang stabil, punya teman sebaya, dan menjalin hubungan erat dengan mereka. Aku punya kalian berdua, dan orang yang kita temui dari seluruh penjuru negeri. Itu belum cukup sayang, kurasa aku sebaiknya memberimu kehidupan yang normal sementara kamu masih muda. Kau akan lebih siap untuk membuat keputusan sendiri saat dewasa nanti. Tak adil untukmu, karena bukan kau yang memilih kehidupan itu, tapi kami. Kebencian yang kumiliki terhadap ibu mencair, dan tergantikan oleh rasa syukur mendalam atas semua yang telah ia korbankan. Aku tak pandai berkata-kata, jadi ku sampaikan itu sebisaku. Apa ibu merindukan kehidupan lama ibu? Ya, tentu. Tapi untuk sekarang, kau adalah prioritas utamaku. Setelah rasa sakit itu pergi, tiba waktunya untuk pulih. Aku berusaha fokus pada pelajaranku dan memahami aturan. Ibuku bahkan membantuku memilih pakaian yang pantas untuk bersekolah, tapi masih terkesan diriku. Aku berusaha menikmati film yang sama seperti anak-anak lainnya dan belajar memainkan lagu kesukaan mereka dengan gitarku. Segera, mereka jadi teman-teman baruku. Aku pun lanjut jadi akrab dengan Scott. Teman sekaligus rekan seperjuanganku sejak awal. Aku dan ibu setuju kami tak meninggalkan kecintaan kami akan bepergian. Dan ia janji merencanakan beberapa trip perjalanan besar setiap tahun mulai dari musim panas ini. Aku tak sabar menunggu untuk trip kami ke air terjun Niagara dengan Bu Foster dan Scott. Hari Minggu yang indah, aku sedang membual kepada pengasuh Emma tentang petualanganku yang luar biasa. Ya ampun, itu luar biasa. Apa kamu tidak takut? Tentu saja tidak, ayah mengajariku. Kenapa kau masih di sini, Emmy? Bersiaplah untuk les pianomu. Oh, lagi-lagi ibu. Dia bergegas masuk mengambil telepon dari tanganku berkata, "Pergilah sekarang atau aku akan menghapus semua video ini." Oke, hapus saja. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat aku lebih peduli terhadap kayu-kayu yang membuat berisik itu. Lalu aku pergi ke kamarku. Selalu tentang balet, piano, dan biola. Ibu seperti apa yang memaksa anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai? Aku tidak akan mundur kali ini. Lagi pula aku sudah punya backup online semua videoku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Apa? Hah? Apa lagi? Aku berbalik dan melihat ibu berlutut. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi, suamiku masih... Ayah menderita stroke saat melakukan perjalanan untuk mengamati tambang permata. Dan mereka tidak dapat mencapai rumah sakit tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma sekadar ayahku, dia adalah sahabatku. Aku yakin berita itu sama sulitnya untuk dihadapi oleh adikku Briona. Karena dia selalu menjadi orang yang melakukan ekspedisi bisnis bersamanya. Dia adalah ayah terbaik yang pernah kami minta. Tapi dia sudah pergi, dan rasanya Emma dan Briona adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku sekarang. Baru minggu lalu ayah duduk di sini, di sampingku. Sayang, tidak baik kamu hanya berdiam diri di rumah dan bersedih. Kenapa kamu tidak pergi keluar dari sini selama beberapa hari? Dan pergi kemana? Minggu depan adikmu akan melakukan perjalanan ke tambang baru. Kamu bisa ikut serta, aku yakin dia akan menikmati kebersamaan ini. Aku tidak tahu, aku tidak suka perjalanan bisnis. Aku yakin kau bisa melakukan beberapa petualangan saat berada di sana. Pasti ada pendakian dan hal-hal yang kau suka lakukan. Sejak kapan ibu mendukung hobiku? Dia pasti tidak ingin aku ada di sini ya. Jika itu yang dia inginkan. Baiklah kalau begitu, tentu saja. Kami sudah hampir terlambat untuk terbang ketika Briona menyadari dia lupa membawa paspornya. Aku menawarkan untuk tinggal bersamanya, tapi dia bersikeras bahwa setidaknya salah satu dari kami harus terbang. Dia bilang akan kembali tepat waktu untuk penerbangan berikutnya, dan kami akan segera bertemu. Jadi aku memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal dan menuju ke gerbang. Sambil menunggu kedatangan Briona, aku sudah memesan sesi terjun payung, seperti yang direkomendasikan oleh resepsionis hotel. Hal itu tepat di depanku,
Tapi cuacanya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah kamu yakin ini normal? 100% itulah yang membuatnya istimewa di sini. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk menikmati angin ini. Ini yang kamu sebut olahraga ekstrim, ya kan? Ya, benar. Ayo. Jadi pada hitungan ketiga, aku terjun bebas. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi, sensasi yang luar biasa sampai aku membuka parasutku. Alih-alih melayang perlahan ke tanah, aku malah terbawa hembusan demi hembusan angin. Lalu aku pingsan. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang telah terjadi? Apakah aku di surga sekarang? Aku melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pantai dibingkai oleh hutan. Tempat ini jelas sepi. Mungkin tidak selalu sepi. Di sana aku melihat sekelompok orang suku memakai pakaian aneh, memegang tombak. Aku mencoba mendekat untuk melihat lebih baik, tetapi permainan berakhir. Mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera merunduk, namun langkah kaki mereka semakin keras. Aku menahan nafasku mengharapkan keajaiban. Oh tidak, ini jelas merupakan akhir hidupku. Tapi tak disangka, tangan itu mendorongku semakin jauh ke dalam semak-semak seolah berusaha menyembunyikanku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka. Pembicaraan terhenti. Sepertinya yang lain sudah pergi. Terima kasih banyak Tuan Tampan. Maaf mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Aku mungkin melepaskanmu, tapi yang lain tidak. Orang-orang ini agresif dan akan menyerang penyusup manapun. Oh, dia bisa berbahasa Inggris? Bagus, aku terselamatkan sekarang. Saat aku mengikutinya melewati hutan, dia tetap diam, tapi mau tak mau aku melontarkan pertanyaan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu di sini? Kamu bukan warga lokal, kan? Apakah kamu seorang ilmuwan? Bisa beritahu namamu? Silas. Baiklah, Silas. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelpon adikku? Dia akan segera menjemputku. Apa menurutmu aku akan ada di sini jika punya ponsel? Aku juga tiba di sini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Hidup seperti mereka satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setidaknya sampai seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan pulau terpencil. Tapi aku benar-benar ditinggalkan di sana. Kami sampai di sebuah gua di seberang pulau, yang menurut Silas, penduduk setempat tidak pernah berkeliaran. Kamu akan aman di sini, aku akan segera kembali. Aku tidak membutuhkan dia untuk menjagaku. Dia mungkin tinggal di sini bertahun-tahun, tapi aku tidak akan. Aku akan melarikan diri. Tidak sulit membuat rakit, kan? Jadi aku mengumpulkan beberapa kayu. Kamu lapar? Silas kembali dan melemparkan padaku sesuatu yang terbungkus di daunan. Singkirkan serangga-serangga kotor ini dariku. Aku lebih baik kelaparan. Ini makanan lezat. Kamu harus mencobanya. Tetaplah di sini, jangan melakukan hal bodoh. Hari mulai gelap, jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dalam keadaan lapar di gua yang pengap dan kotor. Ada lumut dan serangga kotor di mana-mana. Ih. Saat fajar menyingsing, aku tidak tahan lagi. Aku bangkit untuk melanjutkan mengerjakan rakitku. Tada! Mudah sekali. Sekarang selamat tinggal Pulau Bodoh. Tapi tidak. Rakit indahku hancur dan tenggelam begitu menyentuh air. Merasa kalah, aku berbaring di pasir dengan frustasi. Tiba-tiba aku mendengar peluit. Silas? Bagaimana bisa aku naik ke sana? Apa aku peliharanya atau semacamnya? Apa penyebabnya membuatku berjalan jauh ke sini? Ingat, aku belum makan sehari pun. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Tapi ambil uang kembalian dulu. Dia kemudian membawaku ke sungai dan menunjukkan cara menangkap ikan. Apa maksudmu aku harus sarapan dengan tongkat ini? Perhatikan dan pelajari, Tuan Putri. Kemudian Silas menusukkan tombaknya ke dalam air berulang kali hingga penuh dengan ikan. Oke, mau menantangku? Shh, itu mudah. Hanya saja tidak. Sepertinya ikan-ikan itu bisa membaca pikiranku. Sudah setengah jam berlalu dan masih nihil. Ada banyak ikan di laut. Tapi entah kenapa kamu tidak bisa menangkapnya. Jangan mengharapkan apapun dariku. Terserahlah, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkannya. Adikku pasti akan segera datang dan membawaku keluar dari sini dengan helikopter pribadi. Tapi Silas benar-benar membersihkannya. Memanggang ikan di depanku hingga aroma sedap memenuhi hidungku. Tapi aku tidak mungkin menyerah pada hal ini. Ini adalah taruhan terbaikmu, kecuali jika kamu ingin mencoba tikus bakar atau jangkrik atau... Bagus, beri aku. Saat kita pertama kali bertemu, menurutku kamu manis. Tapi setelah melihat ini... Tarzan sombong ini. Kenyang sekarang, kalau begitu waktunya bekerja. Bekerja? Jadi kamu hanya menjadikanku sebagai budakmu? Apakah kamu ingin tetap tinggal di gua itu? Kamu tidak boleh mencari rumah serangga seperti itu. Kami terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mencapai pohon besar ini. Kita harus membuat kamu tempat berlindung di atas sana. Kamu akan aman dari hewan liar dan penduduk asli tidak akan pergi ke daerah ini. Apakah aku harus dinaikkan begitu tinggi? Jika mereka berbahaya, kenapa kamu bisa bertahan di sana selama ini? Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat beruntung.
Aku tersapu badai saat berlayar sendirian, dan ketika aku terdampar di sini penduduk asli sudah siap untuk, kau tahu, mengirim aku kepada Tuhan. Tapi untungnya putri kepala suku Nora dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk membiarkanku hidup, dan karena alasan tertentu dia melakukannya. Hal itu tidak akan terjadi pada sembarang orang. Oh, gadis Nora ini pasti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebabnya kamu tinggal di sini selama ini? Sangat romantis. Berhentilah membuang waktu, ayo mulai bekerja. Membangun tempat perlindungan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan Silas terbukti cukup suka memerintah. Berikan aku dahan yang besar, lebih besar. Amy, tali rotan, beri aku pisau lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas. Kamu sangat penuh semangat beberapa menit yang lalu, istirahatlah. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Aku duduk di sana menyaksikan Silas bekerja saat sore menjelang senja. Dan aku pasti tertidur sebentar. Karena ketika aku bangun rumah pohon selesai dibangun. Sejujurnya itu lebih baik dari yang aku harapkan darinya. Tapi di mana dia? Aku melihat sekeliling, tapi satu-satunya yang aku temukan adalah coretannya di tanah, tetap di sini. Aku senang memiliki tempat berlindung sendiri, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara, pasti berasal dari suku tersebut. Aku mengikuti arah suara itu, berharap tidak tersesat. Namun tak lama kemudian aku menemukan sekelompok penduduk asli berkumpul di sekitar api unggun besar. Mereka menyanyikan sesuatu, yang lain menari, yang lain bersorak. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang yang membuatku merasa rindu kampung halaman. Untuk sesaat aku begitu tenggelam dalam perayaan mereka sehingga aku lupa bahwa aku sedang diam-diam. Oh, jangan lagi. Aku bisa saja mencoba lari, tapi aku membeku. Syukurlah Silas melangkah maju, menyuruh yang lain untuk tetap tinggal. Saat dia mendekat, kami melakukan kontak mata sebentar sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orang bahwa keadaan aman. Lalu mengedipkan mata sekilas sebelum kembali ke api. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, Silas pun melakukannya. Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Aku tidak bercanda ketika aku mengatakan bahwa akan sangat buruk jika mereka mengetahui tentangmu. Maaf, aku hanya takut dan kesepian. Aku sendirian dan keluargaku pasti mencariku kemana-mana. Yang mengejutkanku, Silas datang untuk menghiburku. Semuanya akan baik-baik saja, aku mengerti. Siapa? Di mana? Bagaimana kabarmu di sini? Dia jelas tidak tahu banyak bahasa Inggris, tapi senjatanya yang diarahkan ke aku sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Silas segera berlari untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi dia pergi. Meski tidak sebelum menatapku dengan pandangan kotor untuk terakhir kalinya. Ternyata itu adalah Nora. Oh, sungguh melegakan. Seorang kenalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan merayakannya terlalu cepat. Nora memaksamu untuk segera pergi. Oh, dia tahu caranya? Kalau begitu aku tidak punya banyak pilihan apakah aku tetap di sini atau pergi dari sini kan? Jangan khawatir, aku akan menjaga Nora. Dan dia pasti melakukannya karena hari-hari berlalu dan penduduk asli tidak pernah datang untuk mengusirku. Silas terus mengunjungiku setiap hari, membawakan pakaian, mengajariku memetik buah dan berayun di dahan. Tak lama kemudian pekerjaannya beralih ke permainan. Dia mulai mengajariku tarian suku dan kosakata. Dan kami mengunjungi air terjun dan danau di sekitar pulau. Cukup menyenangkan. Serasa berpetualang lagi bersama ayah. Percaya diri dengan pengetahuan tentang pulau itu, aku mulai menjelajah sendiri. Tapi Silas tidak mempersiapkanku untuk ini. Seekor macan tutul muncul dan perlahan bergerak ke arahku. Aku mencoba tetap tenang menemukan cara untuk melarikan diri meskipun seluruh bagian diriku ketakutan. Tiba-tiba Nora melompat turun entah dari mana dan mengelus macan tutul itu, seolah-olah dia adalah anak kucing kecilnya. Dia memberinya seekor ikan lalu kucing itu dengan senang hati lari. Terima kasih banyak. Aku Amy, teman Silas. Silas? Milikku. Ya, dia milikmu sepenuhnya. Aku sangat membencinya. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Silas? Aduh, tidak. Nora mendengus keras sebelum pergi. Ini, atau sebaiknya aku tidak membaginya karena kamu sangat membenciku. Oh, hentikan. Hidupku dipertaruhkan. Ini bukan waktunya untuk mengakui perasaanku. Ups, apa yang baru saja aku katakan? Aku terus tergagap, membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Kamu belum mendengarkan apapun yang kukatakan. Hah? Apa katamu? Dia menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat gelang konyol itu. Pulau ini tidak terlalu buruk. Aku memiliki kebebasan yang selalu aku inginkan. Aku bangun saat matahari terbit dan mengalami hal-hal seperti ini. Inilah kehidupan sebenarnya. Suatu hari matahari sudah terbenam dan Silas masih belum juga datang. Aku mulai khawatir saat dia tiba. Bersama Nora, Silas bilang dia ingin membawakanku beberapa pakaian. Aku lega dia akhirnya ingin berdamai, tapi ekspresinya membuatku bingung. Ketika aku berterima kasih dia tidak mengatakan apapun atau bahkan tersenyum. Kami duduk mengelilingi api, Silas dan aku membicarakan satu persatu hal. Ups, kita mungkin lupa tentang Nora. Tapi kendala bahasa adalah masalah besar loh. Jadi dia hanya duduk merajuk.
Tiba-tiba dia berdiri menyebabkan batu bara panas berceceran di sekujur tubuhku. Silas buru-buru membantu membersihkan tanganku sementara Nora bergegas pergi. Apa dia baik-baik saja? Mungkin kamu harus mengikutinya. Tapi Silas meyakinkanku bahwa dia akan baik-baik saja dan pergi mencari getah lidah buaya untuk luka bakarku. Aku pikir dia salah menafsirkan hubungan kita. Apa iya? Karena aku juga berpikir ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu terkejut, namun berhasil menenangkan diri untuk menjawab dengan kikuk. Kata siapa? Aku rasa kamu belum mengajakku kencan, Tuan. Besok akan menjadi kencan pertama kita. Di hutan jamur, bagaimana menurutmu? Aku senang Silas memilih tempat ini untuk kencan, karena segala sesuatu tentang tempat ini sangat menarik dan indah. Tak lama kemudian aku telah berjalan jauh di depan Silas. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, namun ada sesuatu yang menarikku semakin jauh ke dalam hutan. Aku berjalan menyusuri gua ini sambil berpikir aku melihat seberkas cahaya di ujungnya. Dan memang ada. Gua itu bukanlah jalan buntu, tapi hanya ditutupi tanaman merambat. Dan, ya Tuhan, ini seperti surga lain yang belum ditemukan. Dan ada puing-puing helikopter tua. Aku segera memanggil Silas, dan dia sepertinya juga tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kami menjelajahi helikopter sepanjang pagi, tapi yang ada hanyalah bongkahan sampah berkarat. Kami hendak pergi ketika Silas menekan tombol dan radio menjadi hidup. Kami telah menemukan hobi baru kami. Sejak itu kami pergi ke sana setiap hari, mendengarkan musik dan rekaman konten di stereo. Namun pada akhirnya kami mendapat sinyal radio yang lemah. Dan untuk pertama kalinya kami memiliki koneksi ke dunia luar. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan berita, tapi aku tergerak oleh cerita yang terdengar familiar. Tepat setelah kematian nama terbesar di industri permata, istrinya diusir dari rumah. Adakah kaitannya dengan hilangnya sang putri bungsu? Siapa yang akan menjadi pemenang perebutan warisan? Apakah ini nyata? Apakah mereka membicarakan keluargaku di radio? Kenapa ibuku pergi? Aku kemudian mengingat perilaku aneh ibu sebelum aku pergi. Dia untuk pertama kalinya mendorongku untuk melakukan petualangan. Dan entah bagaimana aku berakhir di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada putrinya sendiri? Tenang, aku yakin ini lebih dari itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Secara pribadi menurutku harimau tidak memakan anak-anaknya. Mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus pulang, sekarang. Hari Mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, ha? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku. Mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka.
Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak. Jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun. Kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini. Aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga. Tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, You'd better watch out, you'd better not buy, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini. Semua berkat jimat keberuntunganku Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu? Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakkan telinga, dan domba-domba itu menjadi liar lagi. Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan. Itu tidak benar, aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang, di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama, karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya? Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan.
Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekuntum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu, dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu. Apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline. Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, sebrengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa? Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong! Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran. Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air. Tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew. Tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku?
Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup, besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini, selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami. Sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama. Jadi, kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah. Keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat anak kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja? Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu. Aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku, kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang, ke kota, untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat. Menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda. Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo. Tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dananya cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf, itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah, orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya.
Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brett ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan.
Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad, kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah, ya Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur, aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu, perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North, biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku.
Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu, aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku, dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah, sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles?